Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya, Pak Guru mau absen terlebih dahulu ya. Anissa ada. Bagus Satrio. Bilukis Diana Sari. Jaya Atika Sari. Cika Amalia Putri. Hadiroh. Dwi Anissa Najwa. Kemudian ada Perlinda Saputri. Hadiroh. Kemudian ada Fitria Septiani. Gustriani ada. Astin Dwi Istin Roha. Ilham Trimaulana. Indah Jaya Novita. Hadiroh. Ira Laisa Rahma. Jabiatul Hasanah. Sakit. Habis tadi apa katanya? Demam. Lakensa. Melviana Putri. Muhammad Fadil Ramadan. Muhammad Satu Riyado. Novitatul. Sakit. Nurul Askia ada. Apa? Resti Pujianti. Hadir. Robi Amrofati ada. Rohmatul Silvia Alfaisa. Sakit. Sakit. Terus Santini. Hadiroh. Sapana Astari. Silvia Mutia Dewi. Siti Maisaro. Widi Mulia. Bulan Apriani. Bulan Septiani Sapitri. Oke, terima kasih semuanya. Yang ya mudah-mudahan yang sakit, yang belum bisa berangkat hari ini, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, kesembuhan. Terus yang apa diberi ketabahan biar bisa cepat berangkat, biar mata hatinya terbuka. Oke, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang AI. Ada yang tahu AI itu apa? Apa AI? Kecerdasan apa? Buatan. Terus ada lagi apa? Ada yang tahu? AI itu apa? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran AI, mari kita biar tambah semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri. Ini kita ice breakingnya ya, Marina menari ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti kita lihat. Marina menari. Oke, bisa nggak kira-kira? Yuk, coba siap ya. Nggak usah pakai video ya. Ya. Yuk, siap. 1, 2, 3. Marina menari.
kita belajar tentang AI. Sebelum kita belajar tentang AI, kita ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kurang itu ya. Yang pertama yaitu ada menjelaskan pengertian KA dan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mengidentifikasikan perangkat atau aplikasi KA yang banyak digunakan di bidang umum. Kemudian ada mengoperasikan salah satu perangkat atau aplikasi KA sederhana. Kemudian memberikan contoh nyata penerapan KA di berbagai bidang. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan hasil praktek pengoperasian aplikasi KA dalam bentuk laporan atau presentasi. Ya, kita lihat video pengertian tentang AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan
mengatur kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan persepsi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, ya tadi itu adalah contoh AI. Jadi AI itu kecerdasan buatan. Kemudian kita udah pernah belum sih menggunakan AI di dalam kehidupan sehari-hari? Udah pernah atau belum? Kalau belum pernah, ini ada contoh 10 kecerdasan buatan di kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sama paham tentang AI. Sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID,
kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat luaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu pesan email, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita mengetikkan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tools semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para retail online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Pengguna layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk mengeluarkan misalnya playlist terbaru atau musik atau film favorit dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu. Layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat memberikan mood dan dunia untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan AI di sini adalah pada non-player intelligence atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara kritis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun bermainnya. 10. Aktivitas banking. Telah memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistem. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda tahu contoh lainnya?
belajar tentang mengenai AI. Jadi AI itu sering banget digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Original mandi. Boleh. Kamu mau mana nih? Ya, ini ada beberapa perangkat aplikasi yang sering digunakan di kita. Contohnya di bidang pendidikan ada ChatGPT, kemudian Google Lens. Google Lens seringnya digunakan untuk apa? Untuk melihat biasanya produk di scan, nanti tahu produknya mereknya apa. Terus di bidang kesehatan, aplikasi untuk mendeteksi penyakit yang berbasis AI, terus robot juga. Kemudian ada di bidang bisnis, chatbot layanan. Kemudian lanjut ya, ada di bidang bisnis transportasi, ada Google Maps. Kalau Google Maps itu biasanya pakai apa? Untuk apa? Untuk mempermudah apa? Ya, rute. Terus untuk menghindari kemacetan bisa. Jadi sebelum dimasukkan ke sistem Google itu ada yang namanya mobil yang mengambil rute, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Google Maps. Saya kira Google Maps. Kemudian ada hiburan, ada Netflix, terus Spotify dan lain-lain. Kemudian ini ada langkah-langkah pengoperasian di dalam perangkat AA. Jadi contoh menggunakan Google Lens. Google Lens, contohnya kayak gini nih. HP saya. Mana nih produknya mana ya? Ini contohnya saya membuka aplikasi Google Lens nih, Google Lens. Di HP ini pasti ada Google Lens. Kita praktekkan nanti keluar gambarnya sesuai apa enggak. Terus kita nih, kemudian nanti akan muncul nih botol-botol dan gambar-gambar botol yang menyerupai botol aqua green seperti ini. Itu contoh penggunaan. Nah, kemudian ini ada selanjutnya yaitu ChatGPT. ChatGPT, kalian sudah sering menggunakan ChatGPT belum? Biasanya untuk apa? Mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Kita kalau menggunakan ChatGPT harus apa? Harus bisa memfilter, memilah-memilih. Jadi nggak semata-mata kita biasanya kalau kalian ini mencari jawaban soal yang dikasih oleh guru langsung di scan, kemudian nanti biasanya muncul jawabannya langsung ditulis. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Jadi harus memilah-memilih. Kemudian AI akan memberikan jawaban yang bisa digunakan sebagai referensi. Jadi jawabannya harus diproses terlebih dahulu. Kemudian nanti ada hasil evaluasi dari peran AI dalam membantu pekerjaan. Ini contohnya. Kita buka ChatGPT. Ya, di sini Pak Guru ingin apa? Membuat gambar apa contohnya? Gambar apa? Gambar logo apa? Berarti di sini saya minta membuatkan logo. Kemudian nanti AI-nya akan memberi jawaban. Baik, jadi nanti ada prompt-nya tuh. Si AI-nya memberi referensi jawaban.
ingin yang seperti apa. Contohnya nih, pertama identifikasi permintaan, kemudian logo seperti apa yang diinginkan. Bisa brand usaha, komunitas, personal branding, selebritas atau yang lainnya. Kemudian ada gayanya seperti apa, warna dominan yang diinginkan. Kemudian nomor 2 yaitu ada penyusunan prompt. Jadi setelah detail ditulis ya penyusunan promptnya secara spesifik, maka akan menghasilkan logo yang sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Apabila logonya belum sesuai, bisa diubah apa enggak? Bisa. Nanti kita revisi. Contohnya kita akan membuat apa nih? Namanya apa? Nama? Kira-kira temanya atau ikonnya mau apa? Hah? Mau apa nih? Apa ulang? Mau apa? Ikonnya, logonya gedung. Ikon gedung. Terus warnanya mau apa? Warna apa? Warna abu-abu. Oke, kita coba kira-kira sudah jadi apa belum? Bisa apa enggak? Kita cross check. Mantap katanya. Nama logo, oke. Kemudian penyusunan prompt. Tuh dia masih kasih saran lagi. Saya bisa buatkan beberapa versi logo, mau yang minimalis atau elegan atau clean design atau line art. Kira-kira mau yang mana? Atau semua variasi nih? Yang mana? Modern. Modern. Ya, jadi dia akan merespon. Jadi kalau belum sesuai, nanti promptnya masih kurang sesuai, masih kurang spesifik. Kita tunggu ya. Lama lumayan. Tuh jadi mau diubah warnanya. Diubah warna apa? Pink, soft, pink soft, pink soft. Ubah warna menjadi sampai ya. Memang membutuhkan waktu karena itu kecerdasan manusia sama halnya dengan kita mau ngomong gambar
Oke, sambil menunggu Pak Guru ingin coba kalian mempraktekkan sendiri di HP kalian masing-masing. Coba silakan buat logo menggunakan ChatGPT. Searching buat ChatGPT-nya. Ini hasilnya udah jadi kayak gini. Kelihatan gak yang di belakang? Nah, coba bikin kayak gini logo. Udah sesuai keinginan kamu belum? Ya kayak gini. Ya. Punya kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk situasi ini kelas 10 yang belum memakai seragam pramuka lengkap harus dilarang karena kegiatan pramuka akan dimulai. Yang sudah memakai seragam pramuka lengkap bisa segera balik di lapangan sekarang. Kalian ini sudah selesai. Memakai seragam pramuka lengkap harus sekarang adalah kegiatan pramuka. Ini bagus. Anak punyamu Mas? Coba lihat. Kok sama kayak punya saya? Punyamu sih belum. Proses Mas. Ya, loading. Oke, yang sudah silakan kalian membentuk kelompok satu kelompok 4 orang ya. Kita berdiskusi menggunakan ChatGPT. Jadi berdiskusi tentang manfaat dan dampak menggunakan ChatGPT KA, menggunakan KA penjelasan itu silakan. Kamu sama belakangnya sama apa? Ya, 4 orang. Kemudian nanti kalian setelah berdiskusi ya manfaat dan dampak penggunaan KA, nanti terus menyusun laporan singkat hasil prakteknya. Jadi disusun ya. Kenapa? Oke, silakan kalian buka ChatGPT-nya, kemudian nanti searching di ChatGPT, ketik bisa pilih salah satu bidang yang tadi, contohnya kayak bidang pendidikan, bidang kesehatan, transportasi, kemudian bidang pertanian, boleh bisa. Manfaat dan dampak penggunaan ChatGPT. Gitu. Boleh ya, terserah.
Coba bisa memberikan gampang dan apa. Kemudian nanti kalian susul seperti ini, jadi laporan singkat hasil prakteknya, judul prakteknya nanti kayak gini. Ini contohnya kan penerapan AI di bidang kesehatan. Kalau kamu pilihnya kesehatan apa, di bidang apa, pendidikan boleh, kesehatan boleh. Kemudian kalau udah tuh contohnya tuh kayak gitu tuh tujuannya diketik, dibikin di buku kertas lembar. Itu loh, diketik di ChatGPT itu namanya tuh. Ini ya tujuannya. Nih laporannya diketik, hasil laporannya, hasil diskusinya ditulis di buku. Ini contohnya kayak gini, tinggal diketikin aja laporan hasil praktik. Bisa GPT kan bisa. Ini contohnya yaitu ini contohnya untuk mengetahui penerapan AI di bidang kesehatan. Ini contohnya alat dan bahannya apa. Nanti ChatGPT bisa menjawabnya. Ini contoh yang tadi apa ya? Nah, tentang penerapan AI di bidang kesehatan. Ini langkah kerjanya contohnya seperti ini. Langkah kerjanya pertama yaitu mencari informasi penerapan AI melalui internet, kemudian memilih bidang tertentu, contohnya kesehatan. Kemudian ini menyusun minimal 2 contoh penerapan AI. Ini hasilnya nih, hasil prakteknya. Jadi pertama kali itu seperti ini, mencari penerapan AI. Ini hasilnya. Pertama, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit melalui analisis hasil ronsen. Kemudian AI dapat digunakan untuk membuat asisten kesehatan virtual. Kemudian kesimpulannya, ya silakan Mas presentasi, yuk coba maju ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi
ember atau wadah komposter. 2. Cangkul kecil atau skop. 3. Sarung tangan. Bahannya sisa sayuran dan buah-buahan, daun kering, tanah atau starter. Air secukupnya. Langkah kerja. 1. Siapkan wadah komposter dengan lubang kecil di bagian bawah untuk aerasi. 2. Masukkan lapisan bahan lebat atau daun kering. 3. Tambahkan lapisan bahan hijau atau sisa sayuran atau buah. 4. Taburkan sedikit tanah atau ember sebagai starter mikroba. 5. Siram dengan air secukupnya, tambah tidak terlalu banyak. Aduk campuran setiap 5-7 menit agar tercampur rata dan mendapatkan oksigen. 7. Melakukan proses ini selama 3-4 minggu hingga rebus hitam. Setelah pembuatan perubahan, rasa menjadi coklat kehitaman. Tekstur menyerupai tanah gembur, tidak berbau busuk, melainkan berbau tanah. Pembahasan proses penguraian plastik dilakukan dengan belajar mikroorganisme
lain ya, ada nggak? Kelompok di bidang apa nih? Mau maju, silakan maju. Nah, ya udah. Ya, berarti tadi kita sudah mempelajari tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi kemampuan sistem yang meniru kecerdasan manusia seperti untuk belajar, kemudian mengenali pola, terus bisa untuk memecahkan suatu masalah. Itu tadi contoh soal itu masalah apa bukan? Masalah apa bukan? Masalah. Kemudian jawabannya ada nggak kira-kira solusinya? Ada. Tadi kan ada kan? Ada apa enggak? Kalian bertanya tadi kan tentang apa? Ya di bidang pertanian. Kemudian nanti AI-nya membuat atau menjawab jawabannya. Cukup. Terima kasih pada pelajaran KKA di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa